anggaran ya. Nah, jadi laporan kinerja itu ada 7 ya, bisa dibaca di nominasi anggaran ya. Nah, di situ bisa lihat macam-macam laporannya. Nah, kalau yang ini bagian kecilnya ya, yaitu dalam hal bagian belanja saja penggolongannya jadi macam-macam ya. Jadi yang paling banyak penggolongannya itu adalah belanja. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, belanja itu digolongkan menjadi berbagai macam nih, organisasi, fungsi, program kegiatan, jenis-jenis gitu ya. Setelah kita paham itu sebagai jenis-jenisnya ya, sebagai jenis-jenisnya, kemudian kita bahas sedikit tentang apa itu, tentang akuntansi berupa laporan keuangan khususnya ya, laporan keuangan yang ada 7 ya. Nah, terus kita belum menganalisa angkanya nih ya, baru konsepnya laporan keuangan yang ada 7. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan ininya, apa namanya, bagaimana membuat APBD ini. Jadi APBD itu bagaimana proses membuat APBD. Nah, sebenarnya saudara, APBD itu dimulai dari dokumen-dokumen. Ini ada tulis dokumen ini ya. Jadi ternyata APBD itu ternyata proses menyusunnya itu cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 1 tahun. Nah, jadi membuat APBD itu membutuhkan waktu 1 tahun. APBD-nya, tetapi ada dokumen yang menjadikan sebagai dasar membuat APBD, yaitu adalah rencana jangka panjang. Nah, jadi di dalam kita belajar ilmu manajemen itu, konsep ilmu manajemen itu juga akan diterapkan juga di pemerintah daerah. Seperti dalam ilmu manajemen kita mengenal ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Ada 3 hal yang utama dalam itu, ada 3 hal utama dalam manajemen. Yaitu bagaimana maaf ya, ada beberapa sekali ya, tapi yang membedakan juga dalam manajemen itu ada namanya perencanaan ya, lalu ada pelaksanaan. Lalu di sini di tengahnya ini ada namanya di sini pengorganisasian, ada kata dari ya, pengorganisasian gitu ya. Tapi di sini ada pengawasan. Nah, ini fungsi manajemen secara kegiatan. Fungsi itu kegiatan ya. Kegiatan itu bisa kita bagi tipenya, kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengawasan ya. Nah, jadi sering disebut dengan fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen gitu ya. Ya, ada biarkan 4 ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Nah, kita bahas yang ini perencanaan ya. Nah, kita sudah bahas APBD sebenarnya, anggaran, pendapatan dan belanja, sampai juga kita melihat bentuk dari laporan keuangan. Dimana di sini ada 7
judul, salah satunya APBD. Nah, APBD ini bagaimana APBD jadi? Nah, kita sekarang belajar tentang proses. Nah, ternyata APBD ini prosesnya itu panjang, tapi tidak tiba-tiba dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun, tidak. Nah, di sini kita menggunakan ini di mana di pemerintah daerah itu mengenal perencanaan berdasarkan waktu dibagi tiga. Ada perencanaan jangka panjang. Jadi kalau perencanaan di Pemda dibagi tiga, ada perencanaan yang jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah itu 5 tahun, ada perencanaan jangka pendek itu tahunan. Nah, APBD ini yang pendek, ini yang pendek, ya. Nah, tapi menyusun APBD harus memperhatikan perencanaan yang sudah dibuat lebih awal, yaitu namanya perencanaan jangka menengah. Dan perencanaan jangka menengah ini juga berdasarkan yang jangka panjang. Jangka panjang ini usianya 20 tahun. Jadi ada perencanaan jangkauannya itu 20 tahun dibuat, ya. Luar biasa, ya, perencanaan dibuat dalam tempo 20 tahun untuk jangkauan 20 tahun. Lalu ada perencanaan untuk jangkauan 5 tahun. Nah, baru dibuatlah perencanaan jangka pendek yang namanya 1 tahunan. Gitu, ya. Nah, jadi APBD itu sebenarnya yang jangka pendek. Namun si APBD ini harus memperhatikan yang jangka menengah. Jangka menengah harus memperhatikan yang jangka panjang. Nah, begitulah konsep perencanaan di dalam keuangan pemerintah daerah itu. Tapi pengertian dari perencanaan ini bukan hanya keuangan saja. Ini adalah pembangunan. Maka dokumennya sering disebut dengan perencanaan pembangunan. Nih, perencanaan pembangunan atau rencana pembangunan dengan jangka waktu tadi ada 3 macam. Jangka panjang itu 20 tahun dibuat dulu, lalu dibuat jangka menengah 5 tahunan, lalu dibuat APBD yang jangkauannya tahunan, ya, atau rencana kerja. Nah, setelah ini 5 tahunan masih dia, ya, rencana strategis, ya, 5 tahunan. Nah, inilah nama-nama dokumen perencanaan pemerintah daerah itu. Tentu ini hanya pokok, yang lainnya masih banyak, ya. Nah, kita kaitkan dengan keuangan Pemda, ya. Nah, untuk memahami ini kita baik lihat ke bagiannya aja dulu. Nah, ini, ya. Jadi bagaimana sampai bisa dibuat APBD ini 1 tahun, ya, 1 tahun. Ternyata di pemerintah daerah itu perencanaan dibuat ada yang jangkauannya 20 tahun. Nah, ibaratnya saudara, ya, perencanaan itu ibaratnya kita mau menuju ke suatu tempat yang jaraknya jauh. Itu kalau kita menggunakan perumpamaan jarak. Tapi yang 20 ini bukan jarak, waktu. Ya, tapi kan boleh juga kita misalkan perumpamaan jarak untuk mencapai suatu titik tujuan, ya. Gitu, ya. Nah, rencana pembangunan jangka panjang. Nah, di sini ada yang punya pemerintah punya, ada yang punya daerah. Nah, makanya di dalam membuat perencanaan itu, dalam membuat perencanaan itu harus sinkron. Sinkronnya itu gini, ini ditetapkan lebih dahulu, saudara. Ini ditetapkan lebih dahulu oleh pemerintah, ya. Ditetapkan lebih dahulu, lalu dia ini dijadikan dasar oleh pemerintah daerah, ini daerah, untuk meniru yang dibuat oleh pemerintah secara nasional. Meniru. Tentu pengertian meniru di sini sesuaikan situasi kondisi di daerah. Misalnya gini, saudara. Di dalam rencana pembangunan jangka panjang pemerintah pusat, ya, itu juga ada menjawab tentang rencana pembangunan pariwisata lah umpamanya, ya. Dalam jangkauan 20 tahun. Jadi apa saja yang diinginkan dalam hal pembangunan pariwisata yang 20 tahun. Nah, kalau kita membaca dari rencana yang dibuat pusat secara nasional,
kilometer pembangunan, semua daerah biasanya ada. Jadi boleh melihat rencana pembangunan jangka panjang dari nasional, lalu dicontoh oleh daerah. Mereka begini. Kalau misalnya rencana pembangunan jangka panjang nasional, di situ ada namanya jalan tol atau jalan layang, ya, daerah kan boleh mencontoh membuat jalan tol dan jalan layang, karena itu menjadi tujuan yang akan dicapai dalam rentang 20 tahun, ya, dalam rentang 20 tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat perencanaan untuk membuat jalan tol ataupun jalan layang, ya, yang mencontoh rencana yang nasional. Itu dicontoh, tapi sesuai ya bisa dikerjakan di daerah. Yang tidak bisa dikerjakan daerah tidak usah mencontoh, ya, memang tidak bisa kan. Nah, jadi ide untuk membuat suatu rencana itu meniru dari yang dibuat oleh pemerintah pusat secara nasional. Nah, berhubung ini jangkauannya panjang, ya kan, untuk mewujudkannya tidak bisa sekaligus kan. Nah, maka dibentuk lagi perencanaan jangka menengah yang 5 tahun. Sehingga dalam konsep sistem perencanaan di negara kita berarti konsepnya adalah 20 ini dipecah menjadi 5. Jadi 4 kali 5. 4 kali 5. Nah, itu suatu sistem perencanaan di negara kita, yaitu ada jangka panjang, sedangkan jangka menengahnya 5, sehingga terjadi 4 kali 5. Nah, jadi yang 5 ini diturunkan dari yang jangka panjang yang 20. Nah, sehingga kalau kita hitung secara matematika, 5 ini adalah 4 kali. Jadi 5 tahun ini akan dibuat seluruhnya 4 kali. Namanya rencana pembangunan jangka menengah. Oke. Ujung-ujungnya nanti dilaksanakan lewat APBD, ya. APBD itu kan ada namanya perencanaan atau sebut aja belanja untuk mewujudkan, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Begitu ya. Nah, APBD itu adalah anggaran yang disusun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Nah, kegiatan apakah yang telah direncanakan itu? Nah, itu tadi bersumber dari yang jangka 5 tahun. Yang 5 tahun ini bersumber dari yang 20. Nah, antara pusat dengan daerah selalu dibuat sinkronisasi supaya apa yang diinginkan pusat didukung oleh daerah, ya. Apa yang diinginkan pusat didukung oleh daerah, sehingga apa yang diinginkan pusat bisa terwujud karena didukung oleh seluruh daerah sesuai dengan situasi kondisi daerah itu masing-masing, ya. Gitu kan ya logikanya. Nah, itu dalam ilmu manajemen perencanaan itu begitu. Nah, baru kemudian karena organisasi Pemda itu luas sekali, ya kan ya, terdiri dari unit-unit yang kita sebut dengan satuan kerja perangkat daerah atau satuan organisasi perangkat daerah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah buat juga rupanya. Nah, mungkin tidak perlu 20 tahun, 5 tahun aja. Yang 20 tahun itu pemerintah daerah yang buat. Sedangkan yang unit-unitnya mungkin cukup 5 tahun, tak perlu sampai 20, ya. Walaupun mungkin ada unit-unit yang membuat juga 20, tidak ada masalah, ya. Nah, tentu di sini yang berperan, salah satu organisasi yang berperan dalam merencanakan 25 dan seterusnya itu adalah yang disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat dengan Bapeda, ya. Nah, itu lembaga yang sangat terkait dengan RPJP, RPJM, dan RKP, ya, rencana kerja atau rencana kerja jangka pendek lah, ya. Kalau ini dibilang jangka panjang, ini jangka menengah, nah, satu lagi itu saja jangka pendek atau jangka tahunan, ya. Nah, ini kita seperti yang 5 tahun. Kita contoh sederhana, dinas kesehatan, buat apa rencana 5 tahun ke depan, dinas kesehatan, dinas pendidikan, buat apa yang mau dikerjakan dalam tempo 5 tahun
dalam jangkauan 5 tahun apa saja yang mau dikatakan, gitu ya. Nah, begitu saudara, buat dengan bagus, dengan baik, mudah kita menyusun APBD karena apa yang mau dicapai dalam jangkauan 5 tahun itu tinggal kita susun untuk melaksanakannya dengan digunakan dewan belanja di APBD. Nah, itu jadi saudara, ternyata begitu secara sistem dalam perencanaan di pemerintah begitu 25 dan 1 ya. Nah, sehingga kalau